Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan agar bisa belajar dengan semangat. Kami guru teknik komputer jaringan kelas 10, saya Tri Siswadi dan teman saya Mutia Hanifah. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas adalah baik, masih dengan komputer jaringan dasar. Kali ini kompetensi dasarnya yang akan diajarkan adalah perawatan perangkat keras komputer. Perawatan perangkat keras komputer bertujuan untuk agar peserta didik dapat merawat perangkat keras baik hardware maupun software. Untuk kali ini materinya dengan UPS. Fungsi dari UPS mengatur tegangan listrik ke CPU. Oleh sebab itu kita cek langsung ke UPS-nya. Yang pertama, kita pastikan terhubung UPS ini ke listrik. Kita cek listriknya ada atau enggak listriknya dengan menggunakan test pen. Kali ini listriknya masih ada, ini listriknya dengan indikator menyala dengan test pen. Lalu kita hubungkan. Kita nyalakan UPS-nya. Ini kali ini UPS-nya tidak menyala dengan baik dengan indikator lampunya merah. Agar lampunya dapat menyala dua-dua, kuning dan hijau, input dan output, maka kita akan pasang fuse di belakangnya. Baik, kita matikan terlebih dahulu UPS ini. Dan menekan ya, mati, lalu kita sebut powernya. Oke. Pada bagian belakang UPS itu ada fuse-nya. Rupanya fuse-nya tidak ada, maka kita akan pasang fuse-nya. Baik, saya akan pasang fuse-nya. Ini screen atur tegangannya. UPS kali ini batas tegangannya sampai 650 volt ampere, maka kita butuh fuse. Kita gunakan fuse-nya, kita pasang fuse-nya. Setelah dipasang, kita masukkan fuse-nya perlahan. Kita putar ke arah kanan. Setelah diputar, kita putar pakai obeng, kencangkan. Baik, setelah dipasang, kita uji coba kembali. Nyalakan. Oke, menyala dengan baik, berarti UPS ini telah berhasil dipasang fuse-nya. Terima kasih. Itu saja untuk tahapan pertama perawatan perangkat keras komputer. Baik, kita lanjutkan dengan materi perawatan perangkat keras lainnya, yaitu cooler atau heatsink. Ini perawatan heatsink. Bagaimana perawatan heatsink? Kita gunakan kuas, cukup dengan kuas kita bersihkan terlebih dahulu kuas. Satu persatu heatsinknya dibersihkan seperti ini, searah dengan jarum jam. Bagian-bagian yang bisa kita bersihkan dengan kuas. Sampai bersih. Seperti itu. Apabila sudah selesai, cukup bersih, jangan lupa kita
Lap kembali dengan kain kering komponennya sudah bersih. Lalu kita berikan pasta di bagian bawah sini apabila ingin kita rakit kembali. Baik, itu tentang cooler atau heatsink. Kita lanjut dengan pada bagian RAM. RAM biasanya sebagai random access memory, itu sebagai alat penyimpan sementara. Tapi terkadang RAM juga karena berpacu dengan cepat, maka RAM kadang terjadi kesalahan atau hang. Biasanya apabila terjadi hang pada PC, RAM ini memberikan tanda bip panjang. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan pin-pin pada bagian bawahnya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan penghapus pensil, penghapus spidol atau penghapus pena. Kita hapus searah dengan jarum jam atau ke arah kanan pada pin-pinnya saja, karena biasanya debu atau kotoran-kotoran berada pada pin. Oleh sebab itu terkadang memori atau RAM random access memory ini tidak berjalan dengan sempurna atau hidup dengan sempurna. Kita lakukan seperti itu, buang bagian perlahan saja searah jam-jam ke kanan dan ke kiri, bisa juga ke bawah. Kita perhatikan bersih. Apakah sama dengan LAN card? Juga sama, LAN card, VGA card itu sama. Yang harus kita lakukan membersihkan pin bagian bawahnya saja. Oke, sudah bersih. Begitu juga dengan prosesor. Untuk prosesor ini kita lap dulu terlebih dahulu dengan lap kering di bagian depan, lalu kita gunakan tisu karena prosesor ini rentan, maka kita gunakan tisu. Apakah di pinnya juga akan kita lap? Tidak. Jangan kita gunakan dilap atau dihapus, tetap seperti ini saja. Di bagian atasnya saja kita lap. Baik, itu saja pada prosesor. Kali ini dilanjutkan dengan motherboard. Kita bersihkan motherboardnya. Yang lain kita bersihkan menggunakan kuas. Ke arah bawah, satu arah, slot memori, saya ulang kembali. Soket dan slot bedanya adalah apabila soket itu akan tajam seperti ini. Ini soket floppy disk, ini soket power ATX 24 pin, ini soket prosesor. Nah, ini sedangkan ini slot memori, slot VGA card, slot LAN card, AGP, baterai CMOS, back panel. Sedangkan yang ini generasi SATA untuk hard disk penyimpanan. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang power supply. Power supply juga dikenal dengan power supply unit, disingkat PSU. Komponen dasar komputer ini dirancang untuk mengkonversi atau mengubah arus
arus bolak-balik AC 20 sampai 240 volt menjadi arus DC tegangan rendah agar bisa digunakan oleh komponen internal komputer. Ada beberapa power supply yang bersifat manual otomatis. Maksudnya manual dan otomatis adalah untuk manual terdapat tombol untuk men-switch mengganti tegangan antara 230 volt dan 115 volt. Mungkin sulit bagi kita yang tegangan listrik di rumahnya naik turun untuk memilih tegangan mana yang pas. Untuk yang otomatis, komponen ini memiliki sensor otomatis yang bisa mendeteksi beberapa tegangan dan menyesuaikan pada tegangan yang pas atau yang dibutuhkan. Jenis-jenis power supply itu terdiri dari power supply unit advanced technology atau AT, power supply unit advanced technology extended model ATX, power supply unit balance technology extended model BTX. Keterangan pin dari setiap kabel power supply. Pada kali ini keterangannya nanti akan saya jelaskan di slide presentasi. Baik, kita ukur tegangan dari power supply. Untuk mengukur tegangan dari power supply kita butuhkan ampermeter, test pen, pinset, dan power supply. Jangan lupa gelang anti statis. Untuk menghubungkan atau menghidupkan power supply, kita hidupkan dulu dengan power pinset, tapi jangan dulu dihubungkan ke listrik. Caranya, pinset ini gunanya untuk on off dari power supply. Kita cari kabel ATX 24 pin. Ini kabel ATX 24 pin, kita hubungkan warna hijau dan warna hitam menggunakan pinset ini. Setelah dipastikan terhubung dengan baik pinsetnya, terlepas dan mengenai tangan, hubungkan dulu alat ini adalah gelang anti statis, anti grounding untuk kelistrikan. Lalu kita hubungkan listriknya. Setelah hidup, kipas di belakang power supply berarti power supply telah dialiri listrik. Maka kita akan coba untuk mengukur tegangan dari power supply, setiap pin-pin tegangan dari power supply. Kita hubungkan pin dari ampermeter ke bodi power supply-nya.
ukur tegangan dari power supply dimulai dari kabel ATX 24 pin. Oke. Kita lihat nilai dari pin tersebut. Baik, kita lihat nilainya. Apabila muncul nilai pada avometer, maka pin tersebut dialiri listrik bertegangan yang tertera di avometer. Yang pertama kabel ATX 0,4. Kita cek satu persatu dari kabel-kabelnya untuk pin setnya. Oke, baik, kabel ATX baik, baik. Kita lanjut ke kabel seri ATA atau SATA. Ini dihubungkan ke peripheral hard disk. Cek di sini pinnya. Masih baik. Oke. Kabel SATA baik. Kabel power 4 pin. Oke, juga baik. Power peripheral untuk DVD. Oke, juga baik. Ujung ini adalah kabel 4 pin untuk floppy disk. Dialiri tegangan listrik, maka power supply ini dalam posisi dalam keadaan baik. Untuk kali ini materi tentang perawatan perangkat keras. Artinya kita bisa menggunakan power supply ini untuk PSU atau komputer yang akan kita rakit. Terima kasih, itu saja materinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.